Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin wal ulama'i lamilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa nahusul husus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Makhrus Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Mayyah Makhrus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Maftub Bastul Bir wa Syekh Masum Jauhari, thumma ila hadrati ruhi Syekh Mansur Adnan wa Syekh Karmani Anwar wa Syekh Abdul Malik Safi wa Syekh Abdul Malik Bakhri wa Syekh Ilham Nadir wa Syekh Halim Samsuri wa Syekh Halim Turmudi wa Syekh Sigit Waluya wa Syekh Ahmad Khudari wa Syekh Babang Suprayogi wa Syekh Imam Supramu wa Syekh Bustami Mustafa, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masruhin wa Syekh Abdul Hafidz Satari wa Syekh Farhan wa Syekh Masum wa Syekh Kusrin, thumma ila hadrati ruhi Ummi Hajah Sakarna binti Ahmadi wa Abi Haji Muslim Birason wa ukhti Siti Juwairah wa ukhti Siti Aisyah, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sulhi. Ai hadza utai iki bab nerangkan tentang akad damai. An Amr bin Auf al-Muzani, saking Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu, radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah anhu, saking Amr bin Auf al-Muzani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa jeneng Nabi, ngendikane terus pundi asulhu utawi akad damai iku jaizun wenang iku boleh bainal muslimina ing antarane pira-pira wong Islam, illa sulhan kecuali akad damai harrama kang ngaromaken apa akad damai halalan ing perkara kang halal, au ahalla utawa ngalalaken apa akad damai haraman ing perkara ingkang haram. Wal muslimuna te pira-pira wong Islam iku ala syurutihi mengatasi pira-pira syarate al muslimun, illa syartan kecuali syarat harrama kang ngaromaken apa syarat halalan ing perkara kang halal, au ahalla utawa ngalalaken apa syarat haraman ing perkara ingkang haram. Jadi orang itu boleh berdamai dalam banyak hal kan itu, sepanjang dalam proses perdamaian itu tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal kan itu. Jadi dan ini menjadi penting, satu proses perdamaian manakala apa di antara sesama umat Islam itu ada benih-benih pertikaian, ada benih-benih permusuhan yang memang kalau kita perhatikan sekarang ini kan gara-gara asobiyah ya, gara-gara ego kelompok, sehingga karena sedemikian besar ego kelompok itu cenderung untuk memaknai sesuatu yang terjadi bagi orang lain itu sebagai sesuatu yang salah kan itu. Kalau memang rasanya sudah seperti itu artinya bahwa ego asobia, ego kelompok itu sudah sangat tinggi, walaupun memang kecenderungan orang itu merasa nyaman dengan orang-orang yang sejalan itu ya naluri ya atau natural, itu alami kan. Sebagaimana yang telah Allah berfirmankan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi setiap kelompok itu yang merasa nyaman dengan siapa? Ya dengan kelompoknya kan itu, dengan kelompoknya. Ini sangat dirasakan. Satu contoh misalkan kalau pada saatnya saudara itu pergi ke luar daerah atau bahkan sampai ke luar pulau atau luar negara kan itu. Ini kalau kita ketemu misalkan saudara orang Jawa, ketika yang dulu saya rasakan ketika di Lampung kan itu, saya ketemu orang yang ngomong pakai bahasa Jawa itu sudah seperti saudara kan itu. Gara-gara apa? Lah itu. Jadi ada hizbin, perasaan hizbiyah ya, perasaan hizbiyah. Jadi orang merasa nyaman dengan kelompok-kelompoknya seperti itu kan itu. Nah, ini kembali bahwa akad perdamaian itu sangat diperkenankan sepanjang apa tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Rawan ceritaan hadis sahabat Tirmidzi wa Sahih hakim hadis sampai Tirmidzi hadis
Wa angkaru lan padha ngingkari ali ngatas hadis. Wa angkaru padha ngingkari sapa ulama ali ngatas hadis. Lianna riwayatan kron sedikit riwayat iku katsirun akeh. Iku katsiru benu Abdillah. Lianna riwayat lianna rawihi kron riwayat hadis sapa katsiru benu Abdillah. Katsir bin Abdullah ibnu Amr ibnu Auf, di mana Katsir bin Abdullah ibnu Amr ibnu Auf itu adalah dhaifun, itu adalah orang yang dhaif. Wa ka'annahu lan kaya-kaya Katsir iku i'tabara gawe ibarat ing Katsir bi kasrati turuki kelan pira-pira akeh pira-pira dalane, artinya sanate si hadis. Tetapi waqad sahaha nyuhang hadis sapa Ibnu Hibban min hadis Abi Hurairah, sing hadisnya Abi Hurairah. Jadi kalau Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ini kualitas sahih disebabkan karena apa? Karena Ibnu Hibban itu ketika meriwayatkan hadis ini menggunakan jalur Abu Hurairah, tidak menggunakan jalur Katsir bin Abdullah ibni Amr ibnu Auf yang dikatakan oleh para ulama sebagai dhaif. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sunni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kolang tiga sapa jeung Nabi, la yamna'u ora oleh nyegah sapa jarun seorang tetangga jarohu ing tetanggane si jar, ing tetanggane si tetangga ini tuh tidak diperkenankan apa ayyagriza yen to nancepaken sapa tetanggane niku khosyabatan ing kayu fi jidarihi ing dalam temboke si jar yang kedua. Jadi seorang tetangga itu tidak diperkenankan melarang tetangganya yang lain, manakala apa tetangganya yang lain itu ternyata menancapkan kayu di tembok luarnya, di temboknya. Itu tidak diperkenankan. Kenapa tidak diperkenankan? Itu masih tanahnya kok, masih tanahnya kan itu. Summa yaqul maka dulu ketika sapa Abu Hurairah, mali arakum anda mu'ridina, mali ora ana iku tetep kedhe ingsun ara hal ningali sapa ingsun kum ing sira kabeh anda sing mengkono khosyabah, sing mengkono kayu niku mu'ridina hale pro wong kang padha ngalangi. Sampai-sampai Abu Hurairah itu mengatakan wallahi demi Allah la armiyane yakti teman-teman bakal balangi sapa ingsun bima biaklan khosyabah baina aktafikum ing antarane para budak ira kabeh muttafaqun alaih. Jadi seakan-akan andai kata engkau menghalang-halangi ketika saya menancapkan satu tembok di tembokku, menancapkan kayu ya di tembokku, maka saya akan lemparkan kayu ini ke pundak-pundak kamu sekalian kan itu. Ini artinya bahwa Abu Hurairah itu ingin memberikan satu pelajaran bahwa orang tidak boleh saling mengganggu kan itu ya. Orang tidak boleh saling mengganggu. Kalau ada orang yang ingin memperkuat temboknya, itu tidak diperkenankan tetangganya itu mempermasalahkannya kan. Jadi yang penting adalah apa sih kedamaian dalam ketetanggaan dan tidak boleh saling mengganggu. Karena sering dikatakan bahwa kebebasan individu itu terbatasi oleh kebebasan individu yang lain kan itu. Ya misalkan kalau sesama santri sama jam 11 malam terus nyanyi kan itu. Wah itu tentu akan mengganggu kan. Mengganggu rasa nyaman tidurnya teman-temannya kan itu. Sama tidak boleh berprinsip wong cangkem-cangkemku dhewe nyanyi dhewe sama nyapa repot-repot, tidak boleh kan itu. Karena ini mengganggu mengganggu hak asasi dari orang lain. Wa Nabi Muhammad As-Sa'idi sing Abu Muhammad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala disebut Abu Humaid qala disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limri'in ay ya'khudha 'asa akhihi bighairi tibin nafsin min. La yahillu rahala limri'in kedua seseorang apa ay ya'khudha yen to ngalap yen to ngambil sapa imru'un 'asa akhihi ing tekene ing tongkate saudaranya si imru'un bighairi tibin nafsin kelawan ridane seseorang minu saking saudarane niku. Jadi orang tidak boleh mengambil sesuatu milik temannya tanpa diketahui atau tanpa seizin orang yang memiliki itu kan itu. Kecuali apa? Kecuali manakala selama ini ya orangnya itu sudah mempersilahkan, misalkan ngeten ya, misalkan di pondok sering terjadi semestinya. Kalau kita punya teman terus dia ngomong kalau ada makanan yang ada di sini di tempatku ini ya silakan aja dinikmati kan itu. Jadi ke depan tidak perlu
sampean minta izin, itu namanya ulima ridhauhu, yang diyakini ya atas kerelaannya kan itu, diyakini kerelaannya. Itulah yang digunakan santri-santri zaman dulu kan itu, zaman dulu. Santri-santri zaman dulu itu kan kadang-kadang mengambil kalau kiainya itu punya pohon mangga, itu pohon mangganya diambil kan itu, pohon mangganya diambil tanpa izin, tanpa izin. Nanti kalau ada yang mempermasalahkan, lah wong ilmunya yang sangat berharga setiap hari jadi dikasihkan gitu. Saya yakin mangganya kalau kita ambil juga diizinkan. Nah, gitu. Dulu kan Gus Dur pernah punya cerita kan. Gus Dur itu ketika mondok di pondoknya Yai Khudori ya, di Purworejo sana kan itu. Ini enggak main-main yang diambil itu. Apa yang diambil Gus Dur itu? Kambing. Kambingnya diambil disembelih kan itu. Buat makan-makan. Ya konangan lah ketahuan kan itu. Dan alasannya Gus Dur itu kan itu alasannya. Apalagi hanya kambing kan itu. Seluruh yang lain aja dikasihkan oleh kiainya kan itu. Jadi seperti itu. Jadi itu namanya ulima ridhauhu kan itu. Tetapi kalau terkait dengan sesuatu yang kita tidak yakin atas diperkenankannya itu, maka ya harus mendapatkan izin kan itu. Ya contoh misalkan tetangga kita Pak Parti itu kan ada banyak dulu bekas bangunan ini kan di belakang itu tanahnya beliau itu. Jadi, saya kasih tahu Pak Parti pun jenengan damel napa monggo itu. Tidak perlu izin kan itu. Hanya kan kadang-kadang sebagai tetangga perlu tetap ngomong ke saya, nggih monggo jenengan damel mawon kan itu. Ini artinya bahwa ulima ridhauhu sudah diketahui atas kerelaannya ya, manakala saudara-saudara kita punya sesuatu dan kita ambil itu ya dalam fikih boleh sebagaimana yang seperti ini kan itu. Rawan cerita hadis sahabat Ibnu Hibban wal Imam Hakim fi sahihihi ma ing dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban dan kitab sahihnya Al Hakim. Terus bab berikutnya babul hiwalati wa dhamani. Babul hiwalati utai bab yang menjelaskan tentang mengalihkan tanggung jawab wa dhamani lan nempui. Jadi mengalihkan satu contoh misalnya kalau ada orang punya hutang, maka hutangnya itu dilimpahkan kepada orang lain. Nah, seperti itu. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane Rasulullah matalul ghani dzulmun. Matalul ghani utawi ngende-ngendene wong kang sugih dalam rangka nyauri utang iku dzulmun iku zalim. Wa idza utbi'a ahadukum ala milin falyatabi. Mongko nalikane den limpahkan sapa ahadun salih sudah kabeh ala milin ing atase wong kang sugih falyatabi mongko becik tampa liger sira mutafaqun alaih. Ketika misalkan ada orang punya hutang misalkan 100.000 kan itu. Terus akhirnya ada orang kita perhatikan orang yang punya hutang itu ternyata ada beban untuk tidak mengembalikan itu sulit sekali kan itu. Dan itu kalau dilimpahkan kepada orang lain dan orang lain itu diyakini mempunyai kemampuan untuk mengembalikan, maka orang yang piutang, orang yang menghutangi itu harus menerima kan itu. Harus menerima. Dan saudara perlu tahu bahwa pahala orang memberikan hutangan itu jauh lebih besar dibanding pahalanya orang memberikan sedekah itu. Walaupun orang menghutangi itu kan nanti akan kembali, sedekah kan tidak kan itu. Kenapa orang yang menghutangi itu pahalanya jauh lebih besar dibanding orang yang sedekah? Karena orang yang menghutangi itu betul-betul memenuhi atau menutupi sesuatu yang dibutuhkan. Orang hutang kan rata-rata butuh kan itu. Tapi kalau orang itu menerima sedekah, tidak mesti dia butuh kan itu, tidak mesti. Itulah sebabnya memberikan hutangan itu pahalanya jauh lebih besar. Nah, seperti itu kan itu. Nah, makanya kalau tadi ada konteksnya, ada satu orang yang berhutang itu ternyata ada kendala dan akhirnya dilimpahkan kepada orang lain dan orang lain itu sanggup untuk mengembalikan, ya harus kita terima kan itu. Wan Jabir radhiyallahu anhu qala sahabat Jabir tufiya rajulun minna, tufiya meninggal sapa rajul seorang laki-laki minna saking kita. Fa ghasalna maka nuli ngedusi sapa kita hu ing rajul. Wa hannatna lan memberikan memberikan katun, memberikan kapas kita hu ing rajulun.
wa kafanna lan mengkafani ngulesi sapa kita ing rajul tsumma ataina mongko nuli teka sapa kita bi kelawan rajul niku wau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kelawan go cerita tentang rasul niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna mongko nuli matur sapa kita teng Kanjeng Nabi tusalli alaihi apakah panjenengan Rasulullah badhe nyolati ali ngatasi rajul fa khata khuton mongko nuli garis mongko nuli melangkah semestinya sapa Nabi khuton ing beberapa langkah summa qala mongko nuli ngendika sapa Nabi alaihi dainun alaihi ana ta ing atase rajul yang sedang meninggal itu dainun tawine utang. Apakah seorang laki-laki yang meninggal itu punya hutang tidak kan itu? Kulna maka jawab sapa kita dinaro ini ing 2 dinar. Oh anu Rasul yang meninggal itu punya hutang 2 dinar kan itu. 2 dinar. 2 dinar itu kalau sekarang berapa kira-kira? Ini kalau dirupiahkan 2 dinar itu. 2 dinar itu 1 dinar itu baik pada masa Rasul sampai sekarang itu sama nilainya. Jadi nilai mata uang dinar itu tidak mengalami devaluasi ya. Tidak mengalami nilai penyusutan, tidak seperti rupiah. Rupiah itu menyusut. Jadi sampean dari ini punya uang, misalkan sampean kuliah setiap bulan mendapatkan kiriman baik untuk bayar pondok maupun untuk yang lain-lain 700.000. Saya pikir cukup lah untuk hidup di Kediri kan itu. Jadi sebagian untuk bayar pondok, sebagian untuk fotokopi macam-macam kan itu. Uang saku itu cukup. Tapi apakah uang 700.000 itu akan bernilai sama 5 tahun yang akan datang? Tentu tidak sama sekali kan itu. Yang sering saya katakan, dulu saya SD itu uang saku saya berapa? Seringgit. Seringgit itu 2,5 rupiah dan paling banyak 5 rupiah. Itu sudah bisa untuk beli bakso kan itu. Beli bakso. Sekarang beli bakso berapa? Itu 5.000, 7.000, 10.000 kan itu. Jadi nilai mata uang itu mengalami devaluasi. Kalau dinar tidak. Nah, 1 dinar itu dari dulu sampai sekarang itu sama, bisa digunakan membeli kambing yang bisa untuk kurban. Dari dulu seperti itu. Makanya itu kambing besar berarti 1 dinar itulah. 1 dinar itu kalau dirupiahkan itu sekitar 4 juta ternyata. Jadi kalau orang punya utang 2 dinar berarti dia punya uang sekitar 8 juta. Karena orang itu punya hutang fangsarafa mongko nuli mengo sapa jeung Nabi fatahammalahuma mongko nuli nanggung huma ing dinaro ini sapa Abu Qatadah. Abu Qatadah maju karena Rasulullah tidak berkenan. Karena Rasulullah itu tidak berkenan untuk mensolati mayit yang mayit itu ternyata punya hutang. Dan akhirnya Abu Qatadah itu mengambil alih hutang itu. Hutang itu diambil alih oleh Abu Qatadah. Fataina mongko nuli sowan sapa kita nuwun Kanjeng Nabi faqala mongko nuli ngendika sapa Abu Qatadah at-dinarani utawi dinar loro iku alaya ing atase tanggungan ingsun. Faqala mongko nuli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul gharimi ngreksa napa hak-haknya orang yang hutang itu wa bari mongko nuli lebaran mongko nuli dudubar mongko ya masalahnya selesai kan itu. Minhuma sange dinaru sapa al-mayit mayit. Wahai Abu Qatadah, apakah saudara betul-betul akan menanggung beban hutang si mayit yang 2 dinar itu? Akhirnya qala jawab sama Abu Qatadah, "Na'am nggih ya Rasulullah." Karena itu fasalla mongko salah sapa Nabi alaihi ngatasi rajul ing ngatasi mayit. Rawan hadis sapa Ahmad bin Ahmad wa Abu Dawud wa Nasir Manasai wa Sahih hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim Imam Hakim. Ini menjadi penting kalau ada seseorang orang-orang tua kan itu kalau punya hutang itu harus diberitahukan kepada siapa, setidak-tidaknya kepada ahli warisnya kan. Ahli warisnya itu harus diberitahu kalau punya hutang gini. Agar apa nanti kalau terpaksa orang itu meninggal itu jelas, sehingga ketika ada orang datang dan memberitahukan kalau mayit itu dulu pernah hutang itu ya dia akan sama-sama rela kan itu. Tetapi kalau ada orang tua yang merahasiakan hutang itu kan itu, ini menjadi bom waktu kan itu. Dan ketika kita belajar ketika kita belajar faraid itu kan jelas kan. Jadi harta yang ditinggalkan oleh si mayit itu ketika mau diwaris itu harus
diambil lebih dahulu. Diambil untuk apa? Diambil untuk hutang-hutangnya. Diambil apa lagi? Diambil untuk proses proses ngurusi kematian itu. Potong apa lagi? Kalau dia pernah berwasiat ya melaksanakan wasiat itu kan itu. Jadi seperti itu. Baru setelah itu yang tersisa dari setelah dikurangi oleh hutang, dikurangi oleh untuk memelihara mayit itu dan untuk wasiat itu baru yang dibagi warisnya kan. Nah, ini menjadi penting kan itu. Kalau yang meninggal itu masih punya harta benda yang bisa digunakan untuk nyauri, masalahnya kan kecil ya, tidak jadi masalah. Yang repot itu apa? Ketika yang bersangkutan ternyata sudah tidak punya harta yang digunakan untuk mengembalikan hutang-hutang itu. Kalau begitu ya harus ada orang lain yang menanggung beban hutang itu. Ini konteksnya kelihatannya kalau terkait dengan rajul yang meninggal ini kelihatannya dia tidak punya harta ya, sehingga harus ditanggung oleh orang lain, oleh Abu Qatadah niku. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa jeung Nabi iku yuta den rawaken sapa jeung Nabi birrajulin kelan seorang laki-laki al mutawaffa kang wis den pejahi meninggal alai iku tetep ngatasi rajul adan utang. Fayus alu makonuli dan takoaken, makonuli ditanyakan hal taro kali dainihi min qadain, hal taro kana to ninggalaken lidaini maring utangi si rajul iku min qadain saking nyaur. Apakah orang yang punya utang itu punya sesuatu yang digunakan untuk mengembalikan, artinya meninggalkan harta benda kan itu. Fa in hudditsa annahu taraka wafaan. Fa in hudditsa maulan alikane den aturaken, diaturi weruh sapa Nabi anna rajul iku taraka ninggalaken sapa rajul wafaan ing nyauri. Salah maka nyolati sapa Nabi alaihi ngatasi rajul. Tetapi wa illa lan yen to ora ternyata tidak meninggalkan uang yang bisa digunakan untuk mengembalikan, qala maka ngendika sapa Nabi sallu padha salat sira kabeh ala sahibikum ing atase pira-pira sahabat ira kabeh. Ya ini. Jadi pada waktu itu ketika Rasulullah itu belum mempunyai kecukupan harta benda untuk nyauri, untuk membayari hutang-hutang sahabat-sahabatnya itu kalau ada yang meninggal dari antara sahabatnya itu dan ternyata tidak meninggalkan harta benda yang bisa digunakan untuk mengembalikan hutang itu kan itu ya tadi itu kalau tidak ada yang nanggung maka Rasul minta para sahabatnya untuk yang nyolati, sementara Rasul sendiri tidak nyolati kan itu. Tetapi falamma fatahan mengkono buka, artinya Rasul sudah bisa menguasai Mekah ya. Sapa Allah ali kata jeung Nabi al-futuha ing pira-pira kemenangan. Jadi dalam berbagai pertempuran umat Islam menang dan akhirnya Rasulullah itu mendapatkan al-anfal gitu. Wa yas'alunaka 'anil anfal, jadi harta rampasan perang. Jadi Rasul itu sudah punya banyak harta dari rampasan-rampasan perang itu. Maka kolang itu sapa Nabi ana utawi ingsun iku aula wong kang luwih welas, wong kang luwih pantes bil mukminina kelawan wong kang beriman min anfusihim tinimbang awak dhewe si mukminin. Faman moko te sepene wong iku tuwfiya meninggal sapa man wa alaihi kutasiman deno te utang fa alayya mongko iku tetep ing atase tanggunganku qada utawi nyauri utange si orang itu muttafaqun alaih. Wa fi riwayat lan ing satu riwayat lil Bukhari maring ketua Imam Bukhari faman mata mau disana mati man balam yatruk lan ora ninggale kesememan wafaan ing oleh nuwone utawa nyauri si utang niku. Jadi ini bahkan pada satu hadis yang lain itu dikatakan bahwa ketika ada seseorang itu meninggal dan seseorang itu punya harta benda, maka harta benda itu diwariskan untuk ahli warisnya. Tetapi kalau ada seseorang yang meninggal dan orang itu tidak punya harta yang digunakan untuk mengembalikan, maka Rasulullah yang akan melunasinya. Ini yang luar biasa. Dan ternyata ketentuan Rasulullah ini juga berlaku tidak hanya untuk Rasulullah, tetapi juga untuk khalifah, untuk orang-orang yang menggantikannya. Untuk siapa? Abu Bakar. Abu Bakar gak masalah karena Abu Bakar itu yang kaya kan. Abu Bakar itu kan seorang pedagang kaya. Umar, ini Umar tidak kaya. Umar itu miskin kan itu. Utsman kaya raya. Ali miskin. Jadi menjadi tanggungan
orang-orang yang menggantikan beliau sebagai kepala negara, bukan menggantikan beliau sebagai nabi. Kalau nabi sudah akhir ya, sudah akhir, tidak terakhir nabi dan rasul itu. Wan Amr bin Syu'aib sang Amr bin Syu'aib an abi sang bapak si Amr an jadi sang mbae si Amr radhiyallahu anhum qala ketika sapa Jad mbae si Amr niku qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikan itu sebut la kafalata fi haddin, la kafalata orang aku iku maujud fi haddin ing dalam masalah had. Jadi kalau seseorang itu terkena hukum, ya terkena hukum kan itu harus dicambuk dan seterusnya, itu tidak ada yang bisa menggantikan kan itu. Jadi kalau orang itu meninggal dan ternyata dia ketika meninggal itu meninggalkan satu proses hukum yang dalam konteks Islam itu perlu dihad, mungkin perlu dicambuk atau yang lain, maka tidak ada ahli warisnya yang bisa menggantikannya kan itu. Tetapi kalau punya hutang tadi masih bisa digantikan. Tetapi kalau untuk hal-hal yang lain itu memang tidak bisa diwakili. Bagaimana kalau terkait dengan kewajiban? Nah, kalau kewajiban bisa. Misalkan dia berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Dia sudah punya harta yang cukup yang sebenarnya bisa untuk berangkat haji dan ternyata belum melaksanakan itu, maka keluarganya atau siapa bisa mewakili kan itu. Dengan catatan yang mewakili itu harus sudah haji lebih dahulu. Kan ceritanya subrumah kan gitu. Subrumah itu kan pernah seorang sahabat yang menghajikan subrumah kan itu ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi akhirnya yang membatalkan haji ditanya, apakah saudara sudah haji? Belum kan? Kalau itu haji dulu kan itu, haji dulu baru nanti lain kali menghajikan orang lain. Yang dalam istilah sekarang namanya badal haji, ngaten badal haji. Badal haji itu sekarang berapa ongkosnya kalau di Indonesia? Itu orang-orang Indonesia itu, saya pernah kan membatal hajikan kakak saya. Kakak saya yang pertama itu kan ketika beliau meninggal belum haji, belum bisa berangkat haji walaupun sudah daftar haji kan itu. Sudah ke dalam wafat kan itu. Maka akhirnya ya saya batalkan hajinya. Waktu itu ongkosnya 7 juta. Jadi 7 juta sudah beres lah itu. Itu batal haji. Kalau kakak saya yang kedua pas sudah, ketika beliau wafat sudah haji, jadi tidak perlu dibatalkan. Jadi la kafalata fi haddin rawajin tahdits sabal Baihaqi man Baihaqi bi isnadin wa sanad dhaifin ingkang lemah. Ngoten. Sementara gitu pengajian kita pada pagi hari ini, dan mari kita tetap bersama doa pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.